Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, hayu kita simak. Scene awal diperlihatkan benteng Temebok Zenbui pas telah rusak parah oleh serangan 3 alinsi yang akan menghancurkan Kekaisaran Jiama. Di sisi lain terjadilah rapat darurat oleh para petinggi Kekaisaran Jiama. Old Jia berkata, menurut informasi, pasukan dipimpin oleh Yan Laotian dan 3 tetua lembah Mulan. Nalan Ji pun ikut berkata, Yan Laotian adalah kultivator Douzong sejati, dan kekuatan 3 tetua lembah Mulan pun sebanding dengan Douzong, meski ketua sekte racun tidak datang. Nalan Ji tidak melanjutkan kata-katanya sambil menghela nafas karena mereka semua tahu keadaan apa yang sedang terjadi. Xiao Ding berkata, Yang Mulia Ratu, bagaimana kondisi lukamu? Ratu BMW, Bahenol Montokwao pun menjawab, tidak masalah. Xiao Ding melanjutkan, kali ini berkat bantuan dari Yang Mulia Ratu. Aku hanya mempertimbangkan kebaikan klan manusia ular saja. Sang Ratu dingin nan cantik langsung memotong perkataan Xiao Ding dengan dingin. Namun kita semua tahu bahwa itu semua dilakukan karena rasa yang dimiliki terhadap Babang Oyan, Cie. Xiao Ding berkata, aku tidak tahu bagaimana kondisi Xiao Yan. Dia sudah berlatih tertutup selama 1 tahun. Aku harap tidak terjadi sesuatu padanya. Motor bodong Alisa Hai Bodong pun berkata, bocah sialan itu selalu menghilang pada saat kritis. Xiao Ding menjawab, jika dia berhasil menerobos, maka dengan kekuatan Dou Huangnya dan teknik lainnya, kondisi kita semua akan jauh lebih baik. Di sisi lain, sang Ratu BMW kita pun sedang sibuk dengan pikirannya sendiri dan bergumam, sudah 1 tahun namun dia belum keluar. Kalau lebih lama lagi takutnya Kekaisaran Jiama dan klan manusia ular akan musnah. Namun tak berselang lama, terjadilah ledakan di luar aula sehingga para petinggi Kekaisaran Jiama bergegas keluar yang dipimpin oleh Cailin. Sesampainya di luar, asap pekat keabu-abuan mengepul di luar benteng Zenbui Pass. Akibat dahsyatnya aura ledakan, Fama yang tua rentanan kisut terpental ke belakang namun dilindungi oleh Old Jia. Sang Ratu BMW langsung menyerang ke arah asap tersebut. Tak berselang lama muncullah sesosok pria dan berkata, Kekaisaran Jiama memang sangat kuat karena mampu bertahan terhadap serangan 3 sekte sekaligus. Mampu mendapatkan reputasi yang bagus di barat laut, namun sayang sekali, kalian ditakdirkan akan gagal. Tak lain sosok tersebut adalah kepala sekte Yan Laotian. Sang Ratu pun berkata dengan dingin, Yan Laotian, kau hanyalah Douzong tingkat 2, jangan bersikap sombong di depanku. Yan Laotian tertawa dan berkata, hahaha, kabarnya Sang Ratu sangatlah cantik, memang benar sesuai reputasinya. Sang Ratu pun berkata dengan murka, cari mati kau, asteris dan langsung menyerangnya dengan ganas. Melihat serangan tersebut Yan Laotian pun heran dan bergumam, apakah wanita ini tidak terluka? Kenapa dia masih begitu kuat? Yan Laotian berkata, aku tidak berniat melawanmu sendirian. Tiba-tiba, datanglah serangan dari arah yang lain. Merasakan ada serangan mendadak, Cailin pun bergegas untuk memblokir serangan tersebut dan terjadilah benturan kuat akibat serangan tersebut. Muncul 3 orang tetua dari sekte lembah Mulan yang mengelilingi Cailin dan berkata, Ratu Medusa, biar kami bertiga dan ketua Yan yang akan melawanmu hari ini. Ratu Medusa pun mulai serius dan mengeluarkan pedang yang digenggam di tangannya. Xiao Ding yang melihat dari kejauhan pun berkata, 3 tetua lembah Mulan. Old Jia pun berkata, para bajingan itu menindas mengandalkan jumlah mereka yang banyak. Melihat tersebut, motor bodong alias Hai Bodong pun tanpa basa-basi bangkit dan berkata, kita harus ke sana dan membantu Ratu Medusa. Xiao Ding langsung melarang Old Hai dan berkata, jangan, kalian terluka parah di pertarungan sebelumnya. Kalau kalian bertindak, para kultivator dari lembah Mulan pasti akan menyerang balik, dan pada saat itu terjadi, tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka lagi. Hai Bodong dan Old Jia pun hanya menghela nafas sambil mengencangkan cengkraman tangan mereka. Xiao Ding berkata, jika ada Xiao Yan, berdasarkan kekuatannya mampu menahan salah satu dari mereka, maka Ratu Medusa bisa menghadapi musuh yang lain. Melihat situasi tersebut, Yan Laotian pun tertawa dan berkata, hahaha, jangan salah kami karena tidak adil, jika kami tidak bekerja sama, takutnya tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Sang Ratu BMW pun mendengus dingin dan berkata, bilang aja keroyokan dek, gak usah banyak alasan kle. Yan Laotian berkata, Yang Mulia Ratu, yang kami inginkan hanyalah Kekaisaran Jiama, tidak berkaitan dengan manusia ular, jika kau memimpin klan ular untuk pergi. Lu pikir gue bocah? Sang Ratu langsung memotong ucapan Yan Laotian. Kalau begitu, musnahlah bersama Kekaisaran Jiama, kalian bertiga bertindaklah. Ucap Yan Laotian. Terjadilah pertempuran yang dahsyat antara Ratu Medusa melawan 4 orang sekaligus yang setara dengan 2 elit Douzong. Dalam kondisi tersebut,
akhirnya sang ratu pun terpojok dan terkena serangan oleh tetua lembah Mulan. Di sela-sela bentrokan dengan sang ratu, Yan Laotian berkata, "Yang mulia ratu, kau terluka parah, jika kau mau menjadi haremku, maka aku akan membiarkanmu hidup." Sang ratu BMW pun semakin terpojok, dan salah satu tetua lembah Mulan berkata, "Dia sudah tidak sanggup lagi, hari kita biarkan dia mati di sini." Dan pada akhirnya, sang ratu mengeluarkan jurus pitun 7 warna, namun sang ratu pun dikalahkan oleh jurus pamungkas 3 tetua lembah Mulan. Ketika serangannya dihancurkan, serangan 3 tetua lembah Mulan melaju kencang ke arah Cailin dengan ganas. Cailin hendak menghindar, namun Yan Laotian datang untuk mengikat Ratu Medusa agar tidak dapat menghindari jurus pamungkas tetua lembah Mulan. Cailin pun pasrah akan keadaannya. Namun di saat hidup dan matinya di depan mata, datang sesosok pemuda yang menghalau serangan ganas lembah Mulan dan menghancurkan serangan tersebut. Tidak lain dan tidak bukan pemuda tersebut adalah Babang Oyen Tamfan. Sang ratu dibuat memandang dan terpana akan kedatangan Xiaoyan. Setelah menghalau serangan, Xiaoyan pun berbalik untuk melihat sang ratu dengan khawatir dan sambil memeluk pundaknya sambil berkata, "Bebek, maaf aku datang terlambat." Sambil memeluk pundak Ayang Ilin, Xiaoyan pun berkata dengan dingin, "Kalian menghancurkan kekaisaran Jiama kami dan melukai aliansi Yanku, kalian benar-benar cari mati." Di bawah langit, Old Hai, Old Jia, Xiao Ding dan lainnya pun ikut gembira akan kehadiran Babang Tamfan. Xiao Ding berkata, "Xiaoyan, dia akhirnya kembali juga." Old Jia berkata dengan heran, "Xiaoyan ini, dia sudah menembus Do Huang." Mendengar ucapan Old Jia, semua orang pun terjekut akan ucapannya. Sang ratu pun menyadari banyak tatapan tertuju padanya, mengingat status dan sifatnya, dia dengan jual mahal melepaskan pelukan tangan Xiaoyan padahal di hati ingin berlama-lama dalam keadaan seperti itu, hahaha. Xiaoyan pun hanya tersenyum canggung. Cailin berkata, "Kamu sudah menerobos." Xian langsung menggenggam tangan Cailin dengan riang dan berkata, "Kakak Cailin." Di sisi lain, Yumei pun menyapanya, "Salam yang mulia ratu." Melihat itu, sang ratu pun berkata, "Kalian juga ada di sini." Tanpa sadar, Xiaoyan melihat tangan Cailin yang terluka dan berkata dengan nada khawatir dan marah, "Kamu terluka." Xian pun ikut melihat luka Cailin dan berkata dengan marah, "Siapa yang melakukannya? Akan kuhajar mereka," sambil berjalan menuju musuh. "Jangan gegabah," ucap Cailin, "ini hanya luka kecil." Xian pun menghentikan langkahnya dan mendengus dingin ke arah musuh. Xiaoyan mengeluarkan obat, menyerahkannya pada Cailin dan berkata dengan lembut, "Makanlah." Sang ratu memandang Xiaoyan dengan penuh perhatian lalu mengambil obat dan memakannya, luka luar Cailin pun langsung sembuh secara ajaib. "Kamu yakin bisa melawan salah satu di antara mereka?" ucap sang ratu. "Kau pilih salah satunya, sisa biar aku yang menghadapi," jawab Xiaoyan. Mendengar itu, Yan Laotian tertawa dan berkata, "Kau adalah ketua aliansi Yan yang bersembunyi selama 1 tahun. Hanya Do Huang saja berani menantang kami." Tetua lembah Mulan pun ikut menimpali, "Hahaha, ternyata ketua aliansi Yan hanya bocah tengik seperti ini, pantas saja kekaisaran Jiama bisa hancur seperti ini." Xiaoyan pun tersenyum, "Sepertinya aku harus memperbaiki reputasiku." "Xian, kau kembali dulu." Yumei di belakang Xiaoyan bertanya, "Apakah kau sanggup?" Kekuatan di pihak lawan adalah 2 dozong. Xian pun tak bisa berkata apa-apa lalu menarik Yumei menjauh dan berkata, "Aduh, jangan khawatir, tidak akan ada masalah." Cailin berkata pada Xiaoyan, "Yan Laotian serahkan padaku, kamu hentikan tetua lembah Mulan." "Oke Beb, tidak masalah," ucap Xiaoyan. Yan Laotian berkata, "Kalian bertiga mestinya tidak butuh waktu lama untuk menghadapi satu bocah Do Huang kan? Tenang, bisa diselesaikan dalam 10 jurus, setelahnya kami akan membantumu," ucap tetua lembah Mulan. Tanpa basa-basi pihak lawan pun langsung menyerang. "Kamu harus hati-hati dengan mantra 3 monster itu," ucap Ayang Cailin sambil bergegas menerima serangan musuh. "Ketua aliansi Yan hanya lelucon saja, kalau itu sekte Mystic Cloud dulu, mungkin kami akan takut namun kalau aliansi Yan masih belum memenuhi syarat untuk itu," ucap tetua lembah Mulan. Xiao dengan sombong menjawab, "Gua bisa hancurin sekte Mystic Cloud yang buat kalian takut, tentu aja gua juga bisa musnahin elu pada." Tanpa basa-basi, Xiaoyan langsung mengaktifkan Skyfire Tree Mysterious Cheng dan melepaskan Doki segila-gilanya sampai melambung tinggi ke langit. Tetua lembah Mulan melakukan hal sama hingga terjadilah pertarung yang sangat epik. Ketika Xiaoyan bertarung melawan tetua lembah Mulan, dia merasa aneh karena kekuatan 3 tetua itu semuanya satu level dengan Dozong, hingga membuat Xiaoyan berpikir keras untuk mencari celah sambil bertukar pukulan dengan mereka sampai akhirnya Xiaoyan menemukan kelemahan jurus itu. Xiaoyan berkata, "Mantra 3 monster adalah menggabungkan kekuatan kalian bertiga.
Tetapi di antara kalian hanya membiarkan penyerang yang memiliki kekuatan Dousong, benarkan? Bocah, tidak kusangka kau begitu cepat memahaminya. Ucap tetua lembah Mulan sambil mendengus. Xiaoyan berkata, dengan begini, ketika seseorang menggunakan kekuatan ini, kekuatan lainnya hanyalah di level Do Huang. Memangnya kenapa? Dengan kecepatanmu masih belum bisa menyaingi transmisi dari kekuatan kami. Yan Laotian yang terdesak oleh Cailin berkata, tiga tetua, kenapa kalian belum menghabisi bicah itu? Cepat habisi bocah itu. Xiaoyan dengan sigap mengeluarkan jusur 3000 petirnya hingga batasnya sampai dia seperti Naruto yang mengeluarkan Kage Bunshin no Jutsu. Melihat kejadian itu, petinggi aliansi Yan heran dan takjub akan munculnya kloningan Xiaoyan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tetua lembah Mulan pun serius kembali dan langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Setelah pemahaman yang ia dapat, Xiaoyan mengorbankan dirinya yang asli untuk menerima serangan tetua agar kloningannya dapat menyerang dengan telak dan membunuh salah satu dari mereka. Karena jika salah satu dari mereka dikalahkan, maka mantra tiga monster kekurang efektivitasnya. Setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan salah satu tetua, para petinggi aliansi pun memiliki pemikirannya masing-masing terhadap Xiaoyan. Di sisi lain, Yan Laotian berkata dengan marah, apakah ini yang dikatakan mengalahkan hanya dengan 10 jurus? Para tetua yang lain pun hanya terdiam. Melihat semua yang dilakukan Xiaoyan begitu cepat, Ayang Cailin pun memandang Xiaoyan dengan ketakjuban dan mata yang berseri-seri sambil bergumam, hanya dalam 1 tahun, dia sudah berkembang sampai bisa melawan Dousong. Xiaoyan menyeka darah di mulutnya dan berkata pada tetua lembah Mulan, woi sisa 2, apakah 3 mantra monster masih bisa dipakai? Bocah, lu hanya beruntung, apa yang perlu dibanggakan? Pukulan yang sebelumnya juga sudah membuatmu terluka, walau kutang 1, kami masih bisa mengalahkanmu. Ucap tetua lembah Mulan. Ayolah gaskan. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan langsung mengaktifkan jurus segel gunung kembar yang terbuka, namun di saat segel gunung terbentuk datanglah burung phoenix berwarna ungu yang ditunggangi sesosok wanita cantik. Dia terbang di atas aliansi Yan yang membuat para petinggi aliansi merasa risih akan kehadirannya. Ketika melintas di hadapan Xiaoyan, segel yang telah terbentuk langsung hancur membuat Xiaoyan mundur beberapa langkah. Ketika burung itu berhenti, nampaklah sesosok wanita cantik berambut putih salju yang memiliki penutup di bagian mulutnya. Terima kasih telah stay Bang Kobel Channel. Support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like dan komen agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya. See you later mas bos.